Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga Pandu di dalam refleksi hari ini. Pantai Kuta yang sepi dari para wisatawan tiba-tiba menunjukkan daya tariknya dengan kehadiran sejumlah perempuan berkebaya. Perempuan-perempuan asal Indonesia dan juga dari luar negeri ini datang membawa papan selancar mereka. Perempuan-perempuan ini ingin menunjukkan kemampuan mereka berselancar memecahkan ombak dalam balutan kebaya. Katanya, ini mereka lakukan untuk memperingati Hari Kartini. Tetapi yang lebih penting lagi, mereka melakukan aksi ini untuk membangkitkan sektor pariwisata di Bali yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kalau meminjam frasa habis gelap terbitlah terang yang selalu dihubungkan dengan Kartini, perempuan-perempuan ini ingin membuat terang terbit di sektor pariwisata di Bali di tengah kegelapan dunia pariwisata karena dampak pandemi. Jadi bukan berkebayanya yang penting. Berkebaya juga tidak selalu identik dengan Kartini, karena kebaya sudah menjadi bagian dari pakaian perempuan Indonesia sejak era sebelum Kartini. Karena menariknya kebaya sebagai baju perempuan Indonesia ini, maka perempuan-perempuan Eropa yang ada di Indonesia di abad ke-19 juga sudah tertarik untuk mengenakan kebaya sebagai ganti baju Eropa mereka. Spirit Kartini juga bukan berhubungan dengan pakaian, tetapi berhubungan dengan perubahan pola pikir yang mendorong manusia Indonesia, khususnya para perempuan, untuk maju. Terlepas dari kontroversi pendapat tentang perkawinannya yang dianggap tidak konsisten dengan kebebasan berpikirnya, Kartini ingin mendorong perempuan Indonesia untuk keluar dari kegelapan berpikir yang membuat perempuan terjebak menjadi objek, kepada terang yang membuat perempuan bisa berpikir untuk mengembangkan dirinya dan berbuat untuk kebaikan hidup bersama. Cara berpikir yang ada dalam diri Kartini ini mengingatkan kita pada pesan bijak, berubahlah menurut hikmat akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak benar dan yang berkenan kepada Allah dan sesama. Keluar dari kegelapan juga berarti ajakan untuk perempuan keluar dari cara-cara berpikir yang membuat dirinya menonjolkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri dan merendahkan atau melecehkan orang lain atau kelompok lain. Perempuan harus menghadirkan terang yang mengarahkan perempuan kepada berpikir dan melakukan yang baik untuk kehidupan bersama. Bercermin pada gagasan berpikir Kartini ini, kita dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan bernama Desak Made Darmawati bertolak belakang dengan gagasan Kartini ini. Apa yang dilakukan Desak Made Darmawati yang melecehkan agama Hindu justru memperlihatkan cara berpikir yang masuk ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan cara berpikir semacam ini, orang terjebak dalam kuasa tertentu, termasuk kuasa agama, yang membuat orang membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain, mengagungkan agamanya dan melecehkan agama yang lain. Dalam situasi seperti ini, derajat pendidikan tidak memiliki arti apa-apa, karena tutur kata dan perbuatan seseorang lebih menunjukkan kadar hikmat dan akal budi dalam dirinya. Orang tidak mampu menggunakan hikmat akal budinya untuk membedakan mana yang benar dan yang tidak benar, dan yang berkenan kepada Allah dan sesama. Allah sendiri tidak pernah ingin disembah dan diagungkan dengan cara meninggikan agama yang satu dan merendahkan agama dan penyembah yang lain untuk menunjukkan bahwa agamanya yang benar atau lebih baik dari agama yang lain. Jadi jangan pernah merendahkan kehidupanmu yang sebelumnya karena kehidupanmu yang sekarang lebih baik. Jangan juga pernah merendahkan kemiskinan hanya karena kehidupan ekonomimu sekarang lebih baik. Karena masih banyak orang miskin yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Begitu pula, jangan pernah merendahkan agamamu sebelumnya hanya karena kamu merasa menemukan jalan yang lebih baik di dalam agamamu saat ini. Karena masih banyak saudaramu yang memiliki keyakinan yang teguh bahwa dia juga memiliki jalan yang baik di dalam agama yang kamu anut sebelumnya. Belajarlah dari Angki Yudhistia, founder dari Disable Enterprise, yang menjadi rumah untuk para penyandang disabilitas. Kesuksesan yang diraihnya dan kemampuannya untuk keluar dari disabilitasnya yang sering dianggap orang menjadi penghalang bagi kemajuan seseorang tidak membuat dia merendahkan mereka yang berpikir lemah karena disabilitas mereka. Tetapi dia justru menolong kaum disabilitas untuk meraih kesuksesan seperti yang diraih Angki Yudhistia.
Perempuan memang harus menjadi inspirasi untuk siapa saja, terutama untuk sesama kaum perempuan. Bukan malah merendahkan orang lain, khususnya sesama perempuan. Perempuan harus bangga jika ada orang lain, khususnya perempuan, yang bisa maju bahkan lebih baik dari dirinya sendiri. Bukan malah iri atau menghambat kemajuan yang lain. Untuk itu, hidupilah bersama spirit habis gelap terbitlah terang. Karena habis gelap terbitlah terang adalah hikmat berpikir yang mendorong semua orang, khususnya perempuan, untuk berpikir dan berkarya dengan basis kemanusiaan. Karena dengan berpikir dan berkarya atas dasar kemanusiaan, kita tidak akan menggunakan ukuran-ukuran yang merendahkan kemanusiaan seseorang, merendahkan gender seseorang, merendahkan hakikat hidup yang merupakan anugerah yang sama yang diberikan Allah kepada manusia. Mari belajar dari Angel atau Kial Sin, gadis 19 tahun dari Myanmar yang memberi hidupnya demi melawan kuasa yang membelenggu kemanusiaan. Perempuan yang tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri, tetapi sebaliknya selalu memberi perhatian dan membantu rekan-rekannya di tengah-tengah demonstrasi melawan junta militer Myanmar. Untuk itu, camkanlah selalu pesan bijak ini. Bangunlah kebahagiaan hidup bersama dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hiduplah dengan rendah hati dengan cara yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara satu dengan yang lain. Teruslah berefleksi.